Selamat malam Pak Kuku. Selamat malam Bu Evi. Iya, gimana kabarnya Pak Kuku? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat ini malam ini. Apakah Pak Kuku kayaknya agak lesu sedikit loh Pak Kuku. Hari ini banyak kegiatan yang dilakukan Pak Kuku di sekolah. Iya sih, mungkin kalau kegiatan ya seperti biasa, ini kan jadwalnya ngawas ya, paling cuma ngawas saja. Cuman memang ada yang difikirkan itu. Waduh, apa itu Pak Kuku? Apa yang dipikirkan kok kayaknya sampai buat lesu seperti itu? Jadi seperti ini, di sekolahku itu kan ada ya guru senior, mungkin di sekolah-sekolah lain juga banyak ya guru senior itu kan. Nah, terus pasti kan guru senior ini kan punya pengalaman banyak gitu kan. Terus dan ini kemudian mereka diharuskan untuk berkolaborasi untuk dengan guru-guru yang muda ini. Seperti itu. Nah, apalagi seperti saya ini kan, itu kebetulan menjabat sebagai wakil kurikulum gitu. Nah, bagaimana ya caranya agar beliau-beliau ini itu mau diajak kerjasama biar jadi tim yang hebat gitu. Kan di satu sisi kan beliau-beliau ini kan memang punya pengalaman, memang mumpuni gitu kan. Tapi di sisi lain kan pendidikan itu kan memang dituntut untuk selalu berubah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Kebetulan juga tahun ini dihadapkan pada kurikulum baru, kurikulum merdeka seperti ini kan. Nah, maka pada kurikulum merdeka seperti ini kan memang dituntut untuk saling berkolaborasi. Tetapi rata-rata guru senior ini mendominasi seperti itu. Nah, guru-guru yang muda ini yang biasanya mungkin eh, banyak beraktivitas, terus aktif seperti itu kan. Terus dikelompokkan dengan guru-guru senior jadi lebih banyak diam gitu. Jadi mungkin mau kalau mau usul takut salah atau kayak mana seperti itu. Nah, ini kalau menurut Bu Evi kalau seperti ini gimana ya? Iya Pak Kuku, sebenarnya Pak Kuku sudah merasakan kegelisahan yang banyak orang alami mungkin ya Pak Kuku ya. Banyak guru-guru muda yang mungkin tidak bisa atau kurang bisa diterima kok berkolaborasi gitu. Pak Kuku, mungkin kalau menurut saya sih seperti yang sudah Pak Kuku tadi sampaikan, eh, Bu Evi, ini suaranya ke-mute Bu Evi. oh iya Pak, maaf ya Pak. Iya. eh, Mungkin kalau saran dari saya ya mungkin seperti yang sudah Pak Kuku sampaikan tadi sih Pak, dari bagaimana cara kita menyikapi guru-guru yang senior gitu kan, yang sebenarnya mereka itu mumpuni gitu, mereka juga berpotensi, punya kemampuan yang baik gitu seperti yang Pak Kuku sampaikan tadi ya mungkin Pak Kuku Mm-mm. bisa lebih membaca situasi atau mungkin ya Pak Kuku mengenali diri mereka begitu mungkin ya Pak ya. Nah, Pak Kuku nih, pengennya gimana sih Pak? Apa yang Bapak harapkan dari situasi yang Bapak hadapi saat ini, menghadapi guru-guru yang senior dengan ya beberapa teman-teman Bapak yang mungkin sejalan dengan Bapak ya, jiwa muda gitu kan. Mm-mm. Eh, ya pengennya sih ini bagaimana cara membuat mereka ini yang muda terus sama yang senior ini itu eh, bisa setara gitu loh. Jadi oh enggak yang senior, oh enggak yang junior seperti itu. Terus mau berkolaborasi gitu. Kan belum tentu
guru yang senior itu punya pemikiran yang bagus gitu. Mungkin malah yang muda ini yang pemikirannya sesuai dengan yang dibutuhkan di kurikulum yang baru ini. Seperti itu sih pengennya. Oh, iya iya. Jadi, itu sebagai ungkapan hati Pak Kukuh ya, sebagai Iya. Wakakurikulum ya, Pak, ya? Iya, jadi menurut Pak Kukuh, perasaan yang lebih senior itu nggak mau mendengar saran-saran dari yang, lebih muda gitu ya, Pak, ya. Karena kan Mhm. mereka menganggap bahwa, "Aku kan yang lebih tahu daripada kamu," gitu kan, dianggapnya, "Ah, anak kecil," gitu mungkin ya, Pak, ya. Nah, satu Iya. sisi mereka senior betul. Kalau Pak Kukuh amati kan Pak Kukuh sudah lama kenal tuh. Ada nggak sih dari mereka ini yang bisa dijadikan modal untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan Pak Kukuh juga gitu? Ada nggak potensi mereka yang bisa dijadikan sebagai bahan kolaborasi? Ya sebenarnya sih banyak ya. Jadi, eee, guru-guru yang senior ini kan punya pengalamannya banyak, pengalaman mengajar, terus, eee, cara menangani anak juga lebih paham, terus intinya guru senior ini lebih keren lah, gitu. Ya mungkin, di antara mereka tidak ada maksud, mendominasi atau nggak mau mendengar yang muda, mungkin itu. Mungkin ada, sewaktu ngobrol atau sewaktu rapat diskusi itu mungkin ada yang nggak sadar bahwa, oh ternyata saya ini, eee, mendominasi atau harus sesuai dengan omongan saya, mungkin nggak sadar guru yang senior ini. Mungkin juga, memang harus dirubah mungkin pemikirannya, seperti itu. Ya, jadi itu menurut pendapat Pak Kukuh ya. Jadi para guru senior ini sebenarnya punya modal yang kuat ya dari pengalaman mengajar. Mereka mungkin lebih banyak menghadapi kenyataan di lapangan itu lebih banyak daripada kita ya Pak ya. Iya, Lebih banyak makan asam dan garam lah ya mungkin seperti itu, itu ya heeh, Pak ya. bener sekali Bu Evi, heeh. Nah itu, Heeh. Nah, kan sudah begitu ya, artinya kan tidak semerta-merta mereka kan punya kelemahan, terus ya Kak Kukuh juga memandang juga adanya apa tadi potensi yang mereka miliki begitu. Nah, menurut Pak Kukuh nih, apa yang harus dilakukan Pak Kukuh untuk dapat mendapatkan informasi dari guru-guru senior ini? Ada nggak pendekatan yang Pak Kukuh lakukan untuk bisa menjalin kolaborasi dengan guru-guru yang senior ini? mungkin ini ya, ngobrol empat mata mungkin ya, jadi biar tidak ada gangguan juga, ngobrolnya enak, gitu kan. Terus dalam kegiatan itu kan sebenarnya kita itu memang butuh bimbingan dari guru-guru yang senior ini, seperti itu. Tidak lepas juga peran guru senior itu memang berguna untuk kita yang muda-muda ini. Istilahnya ya, berjuang lebih dulu guru-guru yang senior ini. Tapi maksudnya, eee, tidak mendominasi seperti itu, atau harus sesuai dengan pemikiran beliau-beliau yang senior ini, gitu. Pengennya saya sih, guru-guru yang senior ini kan sudah terbiasa itu mendidik siswa seperti itu kan. Jadi mungkin bisa dialihkan, mendidik guru-guru yang muda, yang juniornya ini. Bagaimana cara mengeksplorasi, kemampuan guru-guru yang muda ini, gitu. Jadi mungkin malah lebih enak kan nantinya guru senior ini kalau sudah ada guru-guru yang muda, kan tinggal duduk manis melihat, mungkin kalau ada yang kurang apa, tinggal diarahkan gitu. Mungkin pengennya seperti itu. Kan hebat, Bu, kalau terwujud kolaborasi yang bagus antara guru yang senior dengan yang junior ini, seperti itu sih. Iya, jadi yang Pak Kukuh harapkan itu adalah apa ya penerimaan lah gitu ya Pak ya.
Iya. Biar supaya bisa berkolaborasi, bisa satu nada, mungkin yang seperti yang Pak Kuku ungkapkan tadi gitu. Nah, jadi menurut Pak Kuku kan seperti itu tuh. Kira-kira nih Pak, sudah terlihat ada perbedaan dengan Pak Kuku nggak sih, perbedaan antara guru-guru senior dengan yang Pak Kuku gitu, ada nggak perbedaan pendapat atau perbedaan pola pikir gitu? Ya, sementara ini ada sedikit sih perbedaan-perbedaan pendapat, itu kan hal yang wajar ya Bu ya, seperti itu. Mungkin agar perbedaan ini bisa terjadi titik temu, itu kan harus dibicarakan secara baik dari hati ke hati, mungkin seperti itu, agar ya memang kita yang muda itu kan tidak tidak yang harus, ini gimana sih guru senior, ini mungkin tidak seperti itu. Jadi kita ngajeni tetap, guru-guru yang senior ini, kita mintai pendapat, kita mintai mungkin saran dan pertimbangan, ya agar bisa berjalan maksimal untuk kegiatan sekolah. Kayaknya ini saya lihat dari ekspresi Pak Kuku kayak sudah ada perbedaan eh, perasaan kayaknya nih Pak. Apa yang Pak Iya. rasakan kira nih? Kayaknya udah mulai senyum-senyum, tidak seperti yang tadi. Tadi kayaknya lesu banget. Iya, bener banget, Bu. Memang sebelumnya saya pikir itu, guru senior yang mendominasi atau yang, susah diajak berkolaborasi itu sebuah masalah. Tetapi, setelah ngobrol dengan Bu Evi, kok kenapa masalah yang tadi itu tidak dijadikan sebagai kekuatan ya, gitu kan. Jadi, oh berarti memang guru senior ini memang dibutuhkan, hanya bagaimana cara kita ini, merangkul guru yang senior dengan yang muda ini biar bisa berkolaborasi. Wah, jadi sudah agak lega ya Pak ya. Iya. Unek-uneknya sudah tersampaikan. Nah, jadi nggak sabar nih saya pengen pengen tahu nih kepo. Jadi saya kira-kira Pak Kuku kapan ini mau mulai ngobrol sama guru-guru senior supaya bisa benar-benar terwujud keinginan Pak Kuku. Mungkin minggu depan setelah kegiatan pas penilaian akhir semester ini selesai, mungkin bisa saya ngobrol dengan guru-guru yang senior itu, Bu. Minggu depan kayaknya ya. Oke, terima kasih Pak Kuku untuk sharingnya. Pak Kuku bisa meluapkan apa yang jadi keluh kesah Pak Kuku. Ini juga mengingatkan saya loh Pak, sama guru-guru senior saya yang di sekolah ya seperti inilah. Tapi Iya. dengan adanya proses atau kegiatan sharing seperti ini tentunya menginspirasi saya juga tentunya pribadi juga. Pak Kuku juga bisa ada perubahan ekspresi sih tadi Pak Kuku ya. Iya. Oke, oke. Oh iya, makasih banget ya Bu Evi atas, waktunya kita bisa mengobrol seperti ini. Saya perasaannya jadi lebih lega, lebih enak loh ini. Oke, sama-sama Pak Kuku. Kalau gitu sampai di sini ya Pak Kuku. Semoga Pak Kuku bisa melanjutkan rencananya Pak Kuku untuk berkolaborasi dengan guru-guru senior. Semangat Pak Kuku. Iya, sama-sama Bu Evi.